Iya, kita mulai saja atau bagaimana? Masih 2 menit lagi sih. Ya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami tim Search DIY. Di sini sudah ada Pak Darwito bersama kita dari Persi DIY, ada Pak Rimawan dari Sonjo, ada Prof. Laksono dari PKMK, FKKMK UGM. Selamat sore semuanya. Juga ada Bapak Ibu yang dari audiens yang mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai rencana berbasis skenario atau skenario planning yang sudah kami coba susun. Ini baru berupa draft. Jadi nanti mohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan ya. Meskipun draft ini sebenarnya juga sudah mendapatkan masukan dari beberapa anggota tim, tapi tentunya masih perlu kita sempurnakan terus sesuai dengan perkembangan situasi yang ada maupun perkembangan dari diskusi-diskusi kita. Mungkin ada data baru, ada pengetahuan baru yang kita dapatkan, itu bisa kita pakai untuk menyempurnakan skenario planning ini. Di sini kita akan lihat nanti dari skenario planning ini, sorry, gimana caranya menghilangkan ini ya? Ya,
ada pendahuluan, ada skenario planning dalam kondisi emergensi, ada asumsi-asumsi yang kami coba gunakan untuk menyusun proyeksi ke depan. Kemudian kita dari asumsi tersebut kita perkirakan apa yang akan terjadi dan apa rekomendasi kita untuk setiap skenario tersebut. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya pada pertemuan yang lalu bahwa perencanaan skenario itu adalah alat yang kita gunakan untuk membantu mengamati atau memperkirakan situasi apa yang akan terjadi ke depan. Karena masa depan itu kan penuh dengan ketidakpastian. Jangankan minggu depan, bulan depan, besok, nanti malam saja kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, hujan atau tidak, dan sebagainya. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus masalahnya untuk menghadapi pandemi ini kita tidak hanya bisa diam saja gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi jika pandemi ini memuncak. Nah, dari sini kita harus pertama diawali dengan kita harus bisa memperkirakan kalau dia memuncak berapa jumlah kasus atau jumlah pasien yang harus dirawat. Nah, jangan sampai terjadi seperti yang kita lihat banyak beredar di medsos ya, di Italia itu saking banyaknya pasien, banyak yang kemudian tidak tertampung di rumah sakit dan mereka terpaksa antri untuk mendapatkan perawatan dan antrinya itu di luar rumah sakit. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, khususnya dalam konteks DIY, kita mencoba memperkirakan hal-hal tersebut. Tentunya harus didukung juga oleh data supaya kita bisa memperkirakan atau menghitung berapa kebutuhan sebenarnya jika puncak pandemi itu terjadi. Nah, skenario planning ini kita bisa menggunakan atau meminjam framework yang dikembangkan oleh KPMG ya. Jadi berdasarkan pada hal-hal yang bisa kita perkirakan dari data dan sebagainya, kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan. Misalnya pemerintah sudah menetapkan mengenai pembatasan wilayah dalam skala besar, pembatasan sosial dalam skala besar. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana respon masyarakat. Bisa saja sebagian masyarakat tidak begitu mematuhi arahan tersebut sehingga masih terjadi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya tidak melakukan social distancing atau physical distancing dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan ketika kita menyusun skenario sehingga nanti kita bisa mencoba untuk memperkirakan ya berapa kebutuhan pelayanan ke depan jika puncak pandemi terjadi. Nah, skenario planning ini dengan data yang sementara ini sudah kami peroleh, jadi ada data mengenai populasi DIY, ini kita bisa peroleh dari BPS DIY, kemudian perkiraan persentase populasi yang akan terinfeksi, ini risikonya kalau skenario terburuk ya terjadi itu paling ya sekitar 60, sebenarnya ada juga yang memperkirakan 70%, tapi kita coba pakai 60%. Kemudian dari 60% itu ada yang yang 80% itu sebenarnya orang tanpa gejala. Jadi orang-orang yang sudah terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala dan masih bisa beraktivitas normal dan tidak ada yang paham apakah orang itu terinfeksi atau tidak. Nah, ini merupakan sumber penularan yang sangat berbahaya ya, dan ini sebenarnya banyak ada di masyarakat. Ini yang menyebabkan kita jadi sulit untuk meredam penyebaran penyakit lebih lanjut. Nah, dari 60% itu tadi, ada yang 15% yang merupakan PDP, jadi sudah menjadi pasien dengan pengawasan, tetapi tidak membutuhkan fasilitas khusus, misalnya ventilator, karena mereka cukup dirawat di ruang isolasi biasa dan tidak membutuhkan bantuan-bantuan dengan alat-alat canggih, misalnya tidak perlu bantuan nafas dengan ventilator dan sebagainya. Nah, yang 5% ini yang merupakan kasus berat, yang memang membutuhkan critical care dan alat-alat bantu. Nah, kalau kita menggunakan asumsi-asumsi ini, maka kita sudah perkirakan jumlah pasien yang akan terjadi atau jumlah kasus yang akan terjadi pada tabel ini. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi asumsi-asumsinya, setiap pasien misalnya membutuhkan yang dirawat di ruang isolasi misalnya membutuhkan sekitar 2 minggu. Yang butuh isolasi ketat misalnya 7 hari. Yang butuh ICU misalnya 14 hari. Yang menggunakan ventilator misalnya paling tidak 7 hari. Nah, angka-angka ini kami dapatkan dari hasil diskusi-diskusi yang tentu saja ini masih berupa asumsi ya, karena tidak ada dasar
kalau ditanya apa dasar ilmiahnya itu tidak ada, karena ini pertama ini merupakan penyakit yang baru yang seluruh dunia juga tidak punya angka yang pasti mengenai hal ini, dan yang kedua ini hanya berdasarkan pada apa yang sudah terjadi di negara-negara lain dan juga yang terjadi di Indonesia sendiri. Jadi dari diskusi-diskusi itu kita mencoba untuk menyusun, karena kalau tidak ada asumsi nanti kita akan kesulitan juga untuk menghitung berapa angkanya. Nah, dengan asumsi bahwa penggunaan fasilitas tersebut akan mencapai 85%, ini adalah penggunaan maksimal ya, karena kita masih butuh kapasitas sebesar 15% untuk melakukan misalnya sterilisasi, pembersihan setelah pasien itu pulang, nyatakan sembuh dia pulang, tempat itu tidak bisa langsung diisi oleh pasien lain. Harus dilakukan sterilisasi lebih dulu dan sebagainya, dan memastikan itu aman, baru kemudian boleh digunakan oleh pasien berikutnya. Nah, ini ya yang sekitar 15% ini kita sisihkan, sesuai juga dengan standar bahwa bor yang optimal itu adalah antara 60 sampai 85%. Jadi kita ambil dari maksimalnya 85%. Kemudian kapasitas yang tersedia di DIY, data ini kami dapatkan dari versi DIY. Jadi kalau misalnya data ini belum masih bergerak terus, artinya masih ada update-update, itu nanti mohon kami juga diberitahu sehingga kami bisa memperbarui analisis ini. Nah, dengan situasi seperti ini saja kita masih banyak sekali kekurangan ya, ruang isolasi kita masih kekurangan sekian. Karena kalau misalnya satu orang diisolasi sampai 14 hari, sementara jumlah pasiennya saja sudah ribuan, itu kali 14 hari per orang, itu berarti kita butuh sekian ruang isolasi. Nah, ini yang harus kita antisipasi, karena kita tidak mungkin menyiapkan sekian ruang isolasi di DIY. Semua rumah sakit dikumpulkan pun tidak akan cukup sekian. Sementara dari pertemuan yang sebelumnya, kita sudah mendapatkan masukan dari narasumber yang dari Kemenkes dan sebagainya, bahwa DIY dalam hal SDM terutama itu tidak bisa berharap dari daerah lain. Jadi kita harus mandiri, bisa melakukan semuanya dengan sumber daya yang ada di provinsi kita sendiri. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kasus mencapai sekian, karena kapasitas kita tidak akan cukup. Nah, jadi belum lagi terkait dengan perilaku masyarakat, ini juga harus kita perhitungkan. Jadi tadi pagi kami sudah sempat berdiskusi ya, antara tim Search DIY yang melibatkan juga Persi DIY, kita mendapat masukan juga bahwa penting untuk membuat juga skenario di level primary care, karena ini terkait juga dengan perilaku masyarakat. Perilaku yang tidak terkendali atau masyarakat yang tidak well informed atau well educated akan menjadi potensi penyebaran baru. Apalagi nanti akan ada gelombang mudik yang diperkirakan di awal bulan Ramadan sampai dengan menjelang Idul Fitri. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mencegah supaya mereka tidak menjadi sumber-sumber penularan baru atau justru tertular dari tempat-tempat yang sudah menjadi red zone yang mereka datangi. Nah, kemudian skenario ini juga dibuat berdasarkan pada level yang sudah ditetapkan dalam buku pedoman penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Di sini ada 4 kategori yang bisa kita lihat, atau 4 level ya. Nah, terutama yang OTG atau orang tanpa gejala dan orang dalam pemantauan, ini diharapkan bisa melakukan karantina mandiri. Nah, ini tidak memerlukan fasilitas perawatan, tapi mereka harus dimonitor supaya karantina mandirinya itu bisa dilakukan seoptimal mungkin. Inilah yang kita membutuhkan teman-teman dari kelompok primary care, dari dinas kesehatan yang mengurusi masalah primary care ini untuk bisa mengoptimalkan upaya-upaya di sana. Nah, rumah sakit itu berurusan dengan PDP dan orang-orang yang positif COVID, orang-orang yang membutuhkan layanan kritikal dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi areanya rumah sakit untuk diantisipasi. Nah, ini adalah salah satu skenario. Jadi dari sekian banyak skenario yang dibuat oleh banyak kelompok ahli ya, ini yang dari Bappenas
memperkirakan bahwa jika pemerintah tidak melakukan intervensi, maka yang terjadi itu adalah grafik yang garis merah putus-putus. Itu artinya puncaknya sangat tinggi, di atas 200.000 kasus, kemudian ini dan ini jauh melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Kemudian kalau dilakukan intervensi yang mild atau yang ringan, maka akan di bawah masih melebihi kapasitas total tempat tidur kelas A dan kelas B. Kalau dia dilakukan moderate, intervensi yang moderate, maka juga sama, tetap di atas kapasitas rumah sakit. Nah, yang bisa itu kita tangani itu kalau pemerintah melakukan intervensi yang sifatnya high intensity. Ini ditunjukkan dengan grafik yang garis biru. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa ini akan cukup ditangani dengan 50% dari 50% dari kapasitas rumah sakit yang ada. Kenapa 50%? Karena kita masih membutuhkan 50% lainnya untuk menangani kasus-kasus lain. Jadi kita kan penyakit nggak cuma COVID, masih ada orang yang stroke, ada orang yang jantungan, diabetes, dan sebagainya. Belum lagi sekarang musim hujan menjelang menjelang peralihan musim, itu biasanya kasus DB juga meningkat. Nah, ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai nanti rumah sakit masih sibuk dengan COVID, lalu kemudian kebanjiran pasien DB juga. Nah, kami juga di PKMK itu mencoba mengembangkan peta rumah sakit rujukan COVID-19. Namun ini belum final ya, besok ini baru sangat awal, karena datanya juga masih terbatas yang kami masukkan di sini. Besok teman-teman dari tim IT PKMK yang mengembangkan peta ini akan memaparkan lebih rinci mengenai peta ini dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah sakit bisa berpartisipasi untuk bisa muncul dalam peta ini. Karena peta ini nanti diharapkan akan memberikan kita informasi, ya, siapapun yang mengklik atau masuk ke sini akan bisa melihat di mana lokasi rumah sakit rujukan COVID, lalu di mana rumah sakit mana yang punya fasilitas apa, rumah sakit mana logistiknya apa, kebutuhannya berapa, dan sebagainya, itu bisa kelihatan di sini. Jadi salah satu manfaatnya adalah bisa menjadi pedoman bagi para donatur yang akan menyalurkan bantuan, itu dia bisa melihat. Misalnya yang dia punya adalah APD, nah dia bisa melihat rumah sakit mana yang kekurangan APD, lalu salurannya bisa disalurkan ke sana, bantuannya bisa disalurkan ke sana, dan seterusnya. Tapi ini masih sangat awal pengembangannya, sehingga datanya masih sangat minim, kami akan terus lengkapi. Nah, dari berbagai situasi tersebut kita coba munculkan, ya, minggu lalu kita sudah bahas mengenai skenario yang mungkin muncul, yaitu ada 3, di mana ada skenario optimis, lalu ada skenario moderat, dan ada skenario yang pesimis. Skenario optimis ini terjadi apabila kebijakan pemerintah itu tentang social distancing dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik, karantina wilayah juga dilakukan dengan baik, lalu pengawasannya juga ketat, masyarakatnya patuh, terjadi herd immunity secara cepat, sehingga penyebaran penularan juga bisa dihentikan lebih cepat, kemudian APD medis tercukupi di semua rumah sakit, dan petugas kesehatan patuh. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah banyak dokter dan perawat kita yang meninggal, walaupun tidak semuanya meninggal karena akibat langsung dari menangani pasien COVID, tapi juga banyak faktor lain. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa kenapa kok di tempat kita dibandingkan dengan negara lain, kita tinggi sekali angka kematian dari teman-teman sejawat tenaga kesehatan. Kalau diperhatikan, mungkin ini hipotesis saja, bahwa mungkin salah satu penyebabnya adalah masalah ketaatan terhadap penggunaan APD. Jadi petugas itu tidak begitu taat mengenai bagaimana protap untuk menggunakan dan melepaskan APD. Ini yang juga ternyata cukup berbahaya, ya, kalau tidak diperhatikan. Jadi bukan hanya masalah kecukupan, tapi juga perilaku saat menggunakan. Nah, sehingga dengan demikian itu jadinya kecil sekali kemungkinan untuk skenario A ini terjadi.
terlalu optimis ya, sehingga kita mungkin bisa mengabaikan skenario ini. Kalaupun misalnya ini yang terjadi, ya kita bisa bersyukur karena artinya pandemi tidak parah. Tapi kita harus bersiap-siap terhadap skenario yang lebih buruk dari itu, yaitu skenario B dan skenario C. Nah, kedua skenario ini sama-sama terjadi lonjakan, hanya beda skala. Di skenario B itu skalanya lebih ringan daripada skenario C. Nah, karena skenario C lebih buruk atau lebih parah, maka di skenario C ini kami menyarankan atau mengusulkan untuk adanya leadership di skala atau di level wilayah yang lebih kuat. Kalau di skenario B mungkin setiap vaskes atau setiap rumah sakit ini berjalan tidak terlalu terkoordinir dan sebagainya, ini mungkin masih bisa berjalan semua ya, walaupun tidak terlalu tercukupi kebutuhan di masyarakat. Tapi kalau skenario C terjadi, dengan tidak adanya koordinasi antar wilayah, antar vaskes, antar kabupaten kota, maka bisa dipastikan bahwa akan terjadi chaos. Nah, sehingga untuk itu leadership di incident command system yang sudah dibahas banyak pada berbagai workshop hospital disaster plan ya oleh Bu Bella dan tim, itu juga sangat penting untuk dibangun di level wilayah. Nah, sehingga skenario yang kami kembangkan berdasarkan pada itu akan memuat berbagai aspek ya, termasuk organisasi dan struktur. Nah, di sini termasuk tadi selain kepemimpinan terkait dengan ICS itu, kita juga bicara mengenai sistem rujukan COVID. Jadi kebetulan tadi pagi kita juga sudah berdiskusi mengenai ini, dan dari 27 rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi DIY untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID, itu harus dipetakan lagi mana yang punya kapasitas atau punya sumber daya untuk menjadi rujukan tertinggi. Nah, rujukan tertinggi ini artinya dia punya semua dokter subspesialis yang diperlukan, perawat-perawat yang terlatih, sampai ke peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menangani kasus yang masuk pada level kritis atau memiliki fasilitas critical care. Nah, rumah sakit yang lain yang di SK-kan tersebut itu bisa menjadi level yang di bawahnya. Jadi bisa menangani pasien-pasien, misalnya pasien PDP, pasien yang membutuhkan ruang isolasi tapi tidak perlu sampai ke critical care. Nah, rumah sakit lain di Jogja ini ada sekitar 70-an rumah sakit ya. Di luar yang di SK-kan tersebut bisa menjadi tempat untuk melakukan triase. Jadi semua pasien yang dicurigai COVID bisa dilakukan triase di berbagai rumah sakit tersebut, dan jika ternyata hasilnya PDP, maka dia bisa dirujuk ke rumah sakit level 2. Atau kalau dia kritis, bisa langsung dirujuk ke level yang tertinggi. Nah, kemudian tentu saja jika yang terjadi adalah skenario 3, di mana lonjakan atau kasus ini sangat tinggi, maka selain fasilitas yang harus disiapkan juga SDM-nya. Nah, SDM ini juga bisa menjadi masalah besar bagi Provinsi DIY, karena kita sudah punya kita tahu bahwa SDM kita itu sangat terbatas, tidak akan cukup untuk menangani jika semua kasus itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan di sisi lain, seperti yang tadi kami sampaikan, kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari daerah lain, karena setiap daerah akan punya masalah yang serupa dengan kita, sehingga kita harus bisa mandiri dalam hal SDM ini. Nanti pada sesi setelah ini, teman-teman dari Sonjo akan menceritakan atau akan men-sharing pengalaman bagaimana mengelola relawan ya. Jadi dalam hal ini ketika kita tidak SDM medis yang ada itu sudah tidak mencukupi, tentu saja kita membutuhkan bantuan dari masyarakat. Masalahnya adalah masyarakat yang seperti apa yang bisa kita gerakkan atau kita hubungi, kita jalan networking seperti apa dengan kelompok-kelompok yang mana agar bisa mengoptimalkan upaya-upaya tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari aspek transportasi, karena ternyata transportasi ini harus bisa dikoordinir juga supaya tadi ketika ada rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat rujukan, lalu ada rumah sakit yang hanya melakukan triase, bagaimana pergerakan pasien setelah di triase dia harus dikirim ke rumah sakit yang memiliki fasilitas critical care.
Nah, itu harus dipikirkan, jadi transportasi pasien, kemudian juga dengan transportasi SDM, karena SDM yang menangani pasien-pasien COVID ini juga punya risiko sebagai OTG atau OPD ya. Jadi semua tenaga kesehatan yang menangani pasien, artinya kontak langsung dengan pasien, itu berstatus orang dalam pengawasan, sehingga dia juga harus menjalani karantina. Nah, untuk bisa seperti itu, maka harus ada fasilitas yang menampung ya sebagai shelter sementara bagi para petugas kesehatan tersebut, sehingga mereka tidak membaur di masyarakat atau di keluarga. Jadi selama periode pandemi, para petugas kesehatan yang menangani pasien COVID itu bisa ditempatkan atau diinapkan di sebuah lokasi atau fasilitas yang menampung mereka semua, sehingga mereka semua bisa dikarantina di sana dan tidak berbaur di masyarakat. Nah, dengan demikian perlu ada transportasi juga yang mengatur mobilitas petugas dari rumah karantina ke rumah sakit atau antar rumah sakit. Jika misalnya rumah sakit pusat rujukan COVID sudah kewalahan dan membutuhkan bantuan tenaga, bisa saja rumah sakit lain mengirimkan tenaga ke sana, tapi harus ada sistem transportasi yang membantu untuk mengatur mobilitas tersebut. Demikian juga dengan logistik. Jadi logistik medis dan non medis ini ternyata juga rumit sistemnya, sehingga perlu ada sistem transportasi yang optimal yang bisa memindahkan atau memobilisasi bantuan-bantuan logistik ini untuk sampai ke tempat-tempat yang membutuhkan dalam waktu yang tepat. Nah, karena ini juga merupakan suatu hal yang baru, maka tentunya di rumah sakit sendiri perlu ada perubahan-perubahan, baik itu kebijakan, pedoman, sampai ke prosedur-prosedur yang lebih teknis. Karena ini pasti berhubungan juga dengan alur pasien di dalam rumah sakit, pedoman atau prosedur dalam menangani pasien, satpam yang menerima pasien pertama kali itu harus seperti apa, bahkan driver ambulans itu harus seperti apa ketika menangani, sampai ke ketika ada pasien yang meninggal, bagaimana tata cara untuk penanganan jenazahnya dan sebagainya, itu semua harus diatur secara lebih detail dan lebih aman bagi petugas maupun bagi masyarakat. Kemudian alat dan fasilitas, tadi fasilitas sudah sempat saya singgung sedikit mengenai kebutuhan untuk adanya shelter bagi tenaga kesehatan, dan jika jumlah pasien ternyata jauh melebihi kapasitas rawat inap rumah sakit, nah barangkali kita juga perlu untuk menetapkan sebuah fasilitas, mungkin ini di level wilayah ya, ada fasilitas lain di wilayah tersebut yang terdekat dengan rumah sakit rujukan COVID itu yang bisa diubah fungsinya untuk menjadi tempat perawatan pasien. Mungkin pasien-pasien, mungkin PDP, pasien-pasien yang tidak memerlukan intensive care itu bisa dirawat di sana, karena menyediakan kamar isolasi itu jauh lebih mudah daripada menyiapkan ICU. Tapi kalau ICU-nya juga kurang, nah ini juga perlu dipikirkan bagaimana caranya kita bisa memenuhi standar ICU yang baik, bagaimana kita bisa mengubah bangunan biasa menjadi sebuah ruang perawatan critical care. Kemudian dari logistik medis dan non medis, ini kemarin juga sudah sempat dibahas pada pertemuan pertama, di mana ternyata ada pihak-pihak yang cukup banyak ya, pihak-pihak yang bersedia membantu dan punya sumber daya untuk membantu rumah sakit yang mengalami kekurangan logistik, terutama logistik medis. Tapi kita belum punya sistem bagaimana menyalurkan bantuan ini agar tepat sampai kepada sasaran yang membutuhkan. Jangan sampai suatu rumah sakit, misalnya rumah sakit A butuhnya hazmat, tapi yang dikirim masker N95. Di tempat lain rumah sakit butuhnya masker N95, yang dikirim malah hazmat dan sebagainya. Nah, ini kan tentu tidak efektif karena tidak ada peta. Nah, inilah fungsinya peta itu tadi untuk bisa menggambarkan siapa membutuhkan apa dan kapan berapa banyak. Nah, sehingga ini akan membantu tim logistik medis untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Kemudian dari level rumah sakit juga perlu mempunyai sebuah tim yang secara reguler mengupdate stoknya, dia mengupdate stok tinggal berapa, apa yang kurang, butuhnya berapa, dan sebagainya. Dan update-update informasi inilah yang disampaikan kepada
para walking yang ada di rumah sakit tersebut, termasuk yang di level ICS, yang di level wilayah gitu ya. Kemudian tim data dan informasi ini juga penting peranannya karena kita berharap kejadian pandemi COVID ini bisa menjadi pembelajaran kita tidak hanya sekarang tapi juga untuk di masa yang akan datang. Jadi data dan informasi ini selain untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan teknis atau taktis ya sehari-hari yang membutuhkan keputusan cepat, data dan informasi ini juga berperan untuk jangka panjang. Jadi nantinya kita harapkan data dan informasi yang ada di sini bisa menjadi semacam sumber pembelajaran untuk kedepannya. Karena katanya pandemi seperti ini akan berulang setiap 10 tahun, ya, katanya seperti itu. Kemudian sistem pendanaan. Kemarin kita sudah sempat bahas ya hari Jumat kemarin, pendanaan untuk penanganan pandemi COVID ini bisa berasal dari pemerintah, bisa juga berasal dari masyarakat. Nah, yang berasal dari pemerintah itu bisa berasal dari APBN, bisa dari APBD. Belum lama ini Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan pedoman bagaimana cara yang aman bagi rumah sakit daerah untuk menggunakan dana APBD untuk belanja kebutuhan untuk penanganan COVID agar tidak menyalahi regulasi yang ada. Kemudian sumber-sumber pendanaan dari luar, dari masyarakat, itu bisa digali dengan cara misalnya dengan filantropi, ya cara-cara yang lebih sistematis, lebih jangka panjang, atau bisa dengan cara-cara yang charity, jadi yang sifatnya jangka pendek dan sesuai dengan kebutuhan saat itu juga, jadi lebih taktis. Gitu. Kemudian ini contoh dari sistem rujukan yang sudah kita bahas tadi pagi ya, yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendro. Jadi dari sekian rumah sakit rujukan COVID ini yang tadi saya sempat singgung sedikit bahwa ada rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan tersier atau level 3. Lalu ada yang di level 2 dan ada yang primer. Nah, 27 rumah sakit yang sudah di SK-kan melalui SK Menkes maupun gubernur itu ada di sini. Nah, siapa yang ada di level 3 ini adalah rumah sakit-rumah sakit yang memiliki fasilitas critical care tadi. Bisa di sini. Nah, rumah sakit yang tidak di SK-kan itu ada di level bukan primer, yang tugasnya adalah melakukan triase. Jadi triase ini juga penting untuk memilah mana yang OPD, OTG, OPD, mana yang PDP, dan mana yang positif dan harus memerlukan critical care. Nah, untuk networking rumah sakit rujukan itu diusulkan seperti ini. Jadi Dinas Kesehatan itu sebagai leader bagi semua pihak yang akan mengatur jalannya kerjasama atau alur pasien di sistem rujukan tersebut. Jadi dengan demikian maka kita harapkan alur pasien ini nanti akan berjalan lebih smooth, tidak ada lagi keraguan atau kebimbangan dalam mengirim pasien, misalnya dari rumah sakit level 1 mau dikirim kemana, itu mereka sudah jelas, sehingga tidak ada pasien yang terlambat dikirim sehingga terlambat ditolong. Nah, ini yang coba kita hindari, sehingga dengan adanya pedoman seperti ini, harapannya semua fasilitas kesehatan memahami di mana posisinya dan kemana dia bisa mengirim pasien apabila mendapatkan pasien-pasien dengan kondisi tertentu. Nah, secara lebih detailnya seperti ini. Jadi diharapkan nanti di rumah sakit pun ada, di rumah sakit ada grup-grup gitu ya, yang lebih kecil, misalnya dari grup AHS, dari grup rumah sakit Pemda, grup dari RC dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita jadi lebih teratur, lebih jelas petanya juga lebih jelas kelihatan kerjasamanya seperti apa, networkingnya dan sebagainya. Lalu puskesmas kita harapkan juga berperan. Jadi puskesmas itu sebagai salah satu garda terdepan, khususnya juga dalam hal mengedukasi pasien ya, karena ada fungsi promotif preventif di sini yang kita harapkan bisa berperan menahan penyebaran yang lebih tinggi terjadi terutama saat arus mudik mulai berjalan. Jadi teman-teman di puskesmas, dikomando oleh dinas kesehatan, itu bisa membantu dalam hal memberikan promotif preventif, mengembangkan pedoman-pedoman yang bisa dipakai di tingkat RT, RW misalnya, bagaimana mereka melakukan karantina 14 hari pada saat baru datang dari luar kota dan sebagainya, itu untuk melindungi penyebaran
lebih lanjut. Saya rasa kalau ini dijalankan dengan betul-betul dan diawasi, ini akan cukup efektif untuk mencegah terjadinya lonjakan pasien yang di luar dari kapasitas pelayanan rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya ada juga konsep distributed warehouse yang kita masukkan dalam skenario planning ini. Ini khususnya untuk sistem logistik. Nanti ini mungkin teman-teman dari Sonjo bisa menjelaskan lebih lanjut ya, mungkin Pak Rimawan atau Bu Awi mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai distributed warehouse ini, dan juga nanti mengenai bagaimana strategi kita untuk memenuhi kebutuhan SDM khususnya dari relawan. Kami persilakan Pak Rimawan dan teman-teman, siapa yang mau menjelaskan ini? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Putu. Jadi saya tidak berani mendiskusikan ini yang apa namanya logistik ini, karena ini ahlinya Pak Lulu ini yang ahli bidang logistik ini. Beliau sekarang sedang bimbingan dengan mahasiswa, tapi nanti akan bergabung dengan kita. Tapi intinya begini Bu. Yang perlu dilakukan sekarang ini itu adalah kita perlu langsung bicara dengan terkait dengan apa namanya data. Jadi kalau tadi kan sebenarnya sudah di draft itu sudah ada nggih. Jadi misalkan kalau skenario B itu gap-nya seberapa besar, skenario C itu seberapa besar. Sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana kalau kita mengembangkan GIS, Geographical Information System. Jadi tadi sudah ada, jadi misalkan sudah ada map-nya tadi Bu. Lalu kemudian dari map itu kemudian kita distribusikan. Rumah sakitnya mana saja, di setiap rumah sakit mereka bisa ICU-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengetahui distribusi masing-masing. Suppose tadi kita membuat, kalau nggak salah tadi dari dokumen yang saya terima, yang dipaparkan tadi kan kapasitas rumah sakit itu 50% ya Bu. Dan itu pun juga 50% dari 85% kan kira-kira begitu. Iya. 85 karena kalau nggak untuk pas pergantian dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya bisa dihitung kemudian, lalu dimasukkan di dalam map, kemudian kita akan tahu kondisi yang ada sekarang berapa, posisi kapasitas berapa, lalu gap-nya seberapa besar, karena gap-nya sudah diketahui juga. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, selain ini kan kita tadi baru bicara pada level rumah sakit ya, rumah sakit, pasienkes, mungkin ada rumah sakitnya yang di situ ada. Tapi kan yang muncul kemudian, yang kami agak concern sekarang, ini muncul masalah karena masyarakat itu atau tetangga seringkali juga menolak para tenaga medis itu untuk pulang karena ditakutkan akan menularkan kepada tetangganya. Nah ini kami juga concern. Dalam artian kalau seperti ini mungkin perlu kita pikirkan sekaligus, yaitu adalah jumlah tenaga medisnya berapa dan berapa yang kira-kira tidak akan bisa pulang ke rumah misalkan selama masalah ini. Lajeng yang kedua itu juga kaitannya dengan pemudik Bu. Karena kalau misalkan di Solo itu sudah ada jelas sekali Pak Wali Kota mengatakan jangan mudik, kalau Anda mudik nanti akan saya karantina di tempat ini, ada apa namanya videonya gitu ya. Itu selama 14 hari. Tapi kan ada pertanyaan kemudian. Nah, kalau yang ya ini kan kita berhadapan dengan kultur nggih. Karena kultur kebiasaan biasanya itu mudik itu suatu hal yang sudah ditunggu-tunggu gitu. Nah, kalau itu kemudian katakanlah pemerintah memberikan persuasi macam-macam, betul. Tapi kan kita tidak bisa menghilangkan itu demikian aja. Gitu. Jadi konsekuensinya mungkin kita perlu berhitung juga sebenarnya nanti yang mudik itu akan berapa. Nah, berapapun itu, pertanyaannya adalah lokasi isolasinya di mana. Nah, ini yang perlu diperhitungkan. Lajeng tadi kaitannya yang saya agak concern juga terkait dengan transportasi. Kalau kita mau menghitung transportasi, maka kita perlu tahu jarak antar satu daerah, satu fasienkes dengan fasienkes yang lain. Bahkan sampai nanti apapun yang dibutuhkan di situ ya, itu perlu kita hitung. Jadi kalau usulan saya Bu, bagaimana moving forward-nya? Menurut saya karena ini akan berurusan dengan angka, berurusan dengan peta, mungkin sebaiknya memang segera dibentuk. Kalau usul saya segera dibentuk tim, expert team yang ini terdiri dari multidisiplin, dan di situ nanti rekan-rekan yang jago GIS itu bisa diundang di sana.
Lalu pada saat yang bersamaan kita akan mengundang juga teman-teman yang dari IT department dan juga kita akan mengundang juga, kemudian kita bisa langsung berhitung sebenarnya. Kalau B itu bagaimana, kalau C bagaimana, lalu kemudian kita juga akan menghitung bagaimana cara menutup kapasitas itu. Apakah nanti perlu misalkan rumah sakit darurat, misalkan kalau kemarin kan kalau nggak salah Pak Joko pernah ngendiko kita di zaman 2010 itu bisa masih ada bantuan yang rumah sakit darurat tendanya itu masih bisa dipakai dan lain sebagainya. Nah itu kan akan kemudian kita bisa tahu kira-kira di mana ini orang ini akan rekan-rekan ini akan dialokasikan. Nah mungkin itu lebih akan speed up the proses. Dan kita bisa berhitung misalkan dari satu fasiankes ke fasiankes yang lain ketika ini muncul rujukan itu kemudian akan berapa lama jauhnya. Juga yang kedua adalah kaitannya dengan masalah zonasi, Bu. Karena seringkali kita ini kan dalam kondisi normal seringkali rumah sakit itu cocok-cocokan nih. Jadi misalkan saya biasanya di Bethesda tapi rumahnya di Kalasan ya gini kan seringkali muncul. Padahal kalau itu ke Bethesda beneran, wah itu kan jaraknya jauh. Nah, mungkin kan pertanyaannya kemudian adalah ada nggak kemungkinannya kita melakukan zonasi? Nah, ini yang ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi menurut saya itu hanya bisa dilakukan kalau kita berhadapan langsung dengan map, kemudian di situ pinpoint daerahnya di mana saja, kapasitasnya seperti apa, lalu kemudian kita lihat gap analisisnya seperti apa. Baru kemudian kita matching, mencoba mencari lokasi-lokasi yang kemungkinan bisa dipakai, apakah itu untuk ODP, apakah itu untuk PDP, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu, kalau dari kami, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rimawan atas tambahannya. Jadi saya juga sekedar menambahi tadi yang terkait dengan map, itu memang sedang kami proses kembangkan oleh teman-teman IT di PKMK ya, di mana sesuai dengan data yang kami miliki sampai saat ini itu baru terdiri dari data rumah sakitnya, jadi lokasinya di mana, kemudian tipe rumah sakit dan sebagainya, kemudian informasi mengenai ketersediaan ruangan khusus yang ada terbagi dua ya, ada ruangan dengan HEPA filter dan ruangan tanpa HEPA filter, itu juga kita sudah ada datanya, dengan data jumlah ventilator. Jadi ventilator yang ada itu di rumah sakit mana, ada berapa, itu kita sudah ada. Dan itu sementara sedang proses dimasukkan ke dalam database. Nanti ketika map diklik, mudah-mudahan besok itu sudah bisa muncul informasinya. Dan besok teman-teman dari IT akan memaparkan masalah tersebut pada pukul sama ya 15.30 dalam search capacity yang membahas khusus tentang mapping itu tadi Pak. Jadi tapi karena ini baru aja dikembangkan ya, baru aja mulai minggu lalu, jadi memang masih banyak yang harus dilengkapi sih, dan ini kami sangat membutuhkan nanti partisipasi dari teman-teman rumah sakit. Jadi mohon nanti Pak Darwito ya sebagai Ketua Persi bisa menghimbau rumah sakit untuk aktif bisa mengisi database di situ. Jadi sama dengan mengisi RS online gitu Pak nanti. Nah mungkin sebelum saya lanjut ke audiens Pak Rino bisa. Mbak Putu. Oh iya Pak. Mungkin harus ada moderatornya nih. Bu Elizabeth atau siapa ya di moderator supaya Mbak Putu nggak double peran sebagai presenter. Iya sih Pak, saya jadinya jadi moderator juga. Jadi Pak Atu ada, Pak Atu siapa ya? Yang ada siapa? Pak Atu ada Pak. Ya Pak Atu aja moderator, Pak Atu. Mana Mas Atu? Saya Pak. Ya, coba dia moderator ya. Oh iya baik Pak, baik. Ya. Oke silakan. Ya Pak Laksono. Ya saya bisa komentar nggak? Ada saya mau pergi nih. Ya silakan Pak Laksono. Ya Pak Rimawan, ya. Terima kasih Pak itu atas masukannya, cukup detail ya. Jadi memang benar Pak, tapi gini, yang jadi isu kunci sekarang, dari pengalaman tadi pagi dan juga berapa kali kita diskusi dengan beberapa dengan kebijakan ya, pemikiran skenario itu nggak jalan Pak, atau belum ada. Jadi yang terjadi sekarang ini, itu masih seperti ini, peningkatan biasa. Nah, makanya Mbak Putu ya, bisa nggak kita itu membuat abstrak ya, singkat aja. Singkat dulu, seperti abstrak biasa itu ya. Nanti plus ini semua, ini skenario masih bisa berkembang ya. Tapi ini untuk menunjukkan pada semua pengambil keputusan ya, bahwa yang terjadi sekarang itu masih di dalam kapasitas sekarang ini, nggak masalah. Jadi jumlah tadi, mungkin
270 ICU misalnya, masih terisi 60 misalnya. Tapi gini Mbak Putri, yang kita bikin tadi, yang kemarin Pak Dirwan katakan, kita berpikir yang tidak dipikirkan lagi orang lain, toh Pak. Jadi bagaimana kalau kasus, apapun modelingnya ya, karena ternyata modeling itu banyak macam-macamnya Pak. Ya. Nah, jadi sudah di atas 260. Jadi Mbak Putu, asumsi kita sederhana sekali. Pokoknya kalau jumlah kasusnya itu meledak dan bisa toh, ya, di atas 270. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, ini jadi pokok pembicaraan kita di skenario planning yang the worst ini ya. Misalnya ya, kita butuh 100 lagi kamar isolasi misalnya. Apa yang kita kerjakan? Jadi itu Mbak Putu ya. Jadi kita langsung the worst scenario. Benar nggak Pak Rimawan ya? Betul Pak, itu Pak. Jadi yang memang itu yang kami pikirkan. Jadi kita tidak memikirkan lagi, saya sepakat Pak, jadi kita tidak memikirkan opsi A, kita memikirkan opsi B ke C. Nah, lalu kemudian kita pakai angka, berapapun angkanya. Jadi sebenarnya misalkan yang kayak di estimasi sekarang, sebenarnya saya happy dengan itu. Katakanlah itu 10% dan 20% dari society. Karena kalau nggak salah WHO itu sampai 30% Pak, kalau nggak salah. Kita katakanlah C, kita bicara di 10 atau 15% aja. Kita hitung dari situ, itu akan menciptakan awareness. Karena yang lebih penting menurut saya bukan masalah berapa besar, berapa gap-nya. Kalau kok gap-nya besar sekali, bukan masalah di situ. Tapi ketika menghadapi ketidaktentuan, itu lebih baik kita bersiap-siap daripada kita tidak siap. Itu aja. Ya. Nah, gini Mbak Putu juga. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Rimawan tadi, itu kita langsung aja dan mungkin segera kita kirim ke gubernur, Pak. Bersama-sama tadi, yang tadi pagi loh. Yang Pak Hendro bahas itu kan lebih ke arah yang, sebenarnya plan A agak ke B ya. Nah, ini kita tambah lagi dengan skenario yang begini, sehingga orang itu akan mikir. Nah, tapi dalam kita memberikan ke gubernur tadi, itu pakai ringkasan eksekutif aja, Mbak Putu ya. Yang lebih dari 1 halaman. Atau mungkin paling baik setengah halaman. Tak gitu aja. Nah, lengkapnya silahkan membaca skenario ini. Ini kan skenario yang Mbak Putu kan kayak novel loh. Novel yang kita bikin ya, tapi skenario film juga begitu. Iya nih, nggak masalah. Ini perkara nanti Pak Gubernur paham atau percaya atau tidak, ini keputusan mereka. Tapi kita sebagai akademisi itu membuat tadi semacam, ya ini loh yang kita gambarkan. Bisa nggak nih kira-kira? Jadi kita jangan sampai, saya kira sampai minggu ini, kita udah cukup banyak bahan Bu Putu ya. Nah, dalam nanti kita memberikan ke Pak Gubernur juga bisa, bahwa skenario itu masih bisa berubah-ubah sedikit-sedikit ya, tapi intinya kita menghadapi the worst tadi. Nah. Gimana Mbak Putu? Ada form baru lagi. Mbak Putu sedikit. Ya, silakan Bu Bella. Jadi itu kan kita perhitungan dengan WHO kemarin kan 5%, 10% ya perhitungan. Tapi ini ada hitung-hitungan baru dari WHO dan sepertinya lebih gampang kita menghitungnya. Hanya memang ini kita sudah bukan gampang maksudnya, tapi Epicnya langsung protes karena saya bilang gampang. Tapi maksudnya dia menghitungnya itu jadinya bukan 5% tapi 3,6%. 3,6%, jadi lebih di bawah 5% justru ya, sehingga memang tapi ini masih dihitung nanti kalau sudah selesai akan saya kirimkan ke grup. Gitu, itu maksudnya 3,6% dari populasi. Dari populasi. Huh? Attack rate dari populasi. Ya. Lagi dihitung. Makasih Bu Bella. Ya. Dan saya minta tolong sama Bu Bella yang tadi ya Bu, tolong buatkan simulasi yang tadi diminta oleh Pak Hendro. Ya. Tapi apapun simulasinya kita mempunyai semacam gambaran kalau di atas kapasitas, namanya search capacity ya. Jadi kalau di atas kapasitas DIY kita lalu tahu mau apa gitu aja. Karena biasanya Pak, orang kalau melihat data terlalu tinggi itu langsung takut itu loh Pak. Jadi mungkin itu yang membuat sehingga WHO persennya itu dikurangi jadi 3,6%. Nanti mungkin coba kita lihat dulu. Ya, enggak apa-apa. Tapi nanti ya kita kan nggak bisa namanya skenario ya. Iya Pak. Search itu kan di atas kapasitas ya. Ya, tetap kita harus siapkan. Iya.
Justru kita yang berpikiran tadi, yang Pak Numan sering katakan itu, yang kita berpikir orang lain yang berarti tidak berpikir seperti itu, unthinkable. Ya. Pak Laksono, mungkin untuk memfasilitasi tadi yang Bapak minta untuk berikan executive summary, kalau saya kok melihatnya mungkin lebih gampang kalau dalam bentuk infografis, Pak. Jadi itu akan lebih mudah dibaca, dipahami, dan orang cepat juga melihat eye catching kan, Pak. Jadi sekali lihat sudah tahu informasinya gitu, Pak. Betul, Pak. Tapi juga ada kata-kata kalimat juga kan sama aja, toh. Jadi ada yang model kalimat biasa, nggak lebih dari 300-400 kata lah. Ya, abstrak itu, kemudian diinfografiskan. Iya. Iya. Iya, Pak. Ya. Saya pamit dulu ya, Mbak Putu, Mbak Mas Sarwo itu. Ya. Siap, Bapak. Ya, matur. Terima kasih, Pak Laksono. Oke, terima kasih Pak Laksono Sugeng Tindak. Monggo silakan karena tadi Pak Rimawan sudah, kita perlu dengarkan tanggapan dari Pak Riwanto. Dari Persi silakan Pak. Pak Darwito silakan Pak Darwito, maaf. Monggo Pak Darwito. Pak Darwitonya masih mute ya? Oh iya, masih mute Pak. Di unmute dulu. Nah, sudah Pak. Ya, makasih. Begini ya, kita dari udah diskusi 1 minggu ini memang kita sudah mengerucut. Tetapi prinsipnya kita setuju tentang tadi Pak Rimawan bahwa kita itu kalau mau perang, ini kan ibarat kita itu perang loh ini ya. Ini perang yang musuhnya tidak kasat. Ini adalah perang yang musuhnya tidak kasat. Kita jangan menganggap yang ringan. Kita mesti menganggap yang berat. Maka kita setuju harus mulai menyusun suatu data-data itu adalah untuk persiapan logistik. Karena dalam perang itu kemenangan itu logistiknya. Siapa pemasok logistik yang baik, dia akan menang. Nah ini apakah kita itu nanti, kan tidak semuanya logistik itu, ibarat itu pasukan tempur itu ada yang khusus dikasih hanya pistol senjatanya, atau M16, ada yang kanon, ada yang mitrailleur. Semuanya itu mesti harus kita susun. Sehingga level-level yang ditentukan kemarin itu kita setuju Mbak Putu bahwa satu ada level puskesmas itu apa sih senjatanya? Apa sih kemudian nanti rumah sakit yang di luar ring misalnya di level 1 itu apa sih senjatanya? Kemudian rumah sakit di level 1 apa senjatanya? Kemudian rumah sakit level 3 apa senjatanya? Dan rumah sakit level 3 apa senjatanya? Karena pemasukan senjata itu adalah kita sudah merupakan suatu istilahnya poin untuk menang. Karena tanpa itu kita juga nggak bisa. Misalnya di level puskesmas, nggak punya senjata apa-apa yang kita siapkan. Misalnya hanya dilepas saja, nggak mungkin. Kemudian atau di masyarakat yang punya. Kemudian di level 1, apakah semuanya masyarakat itu harus semuanya level 1 harus pakai yang misalnya untuk critical care-nya kita nggak usah. Level 2 juga sama. Sehingga nanti itu ada suatu khusus kalau memang ini kita tidak akhirnya nggak sama malu untuk meniru tentang Wisma Atlet. Di mana Wisma Atlet itu sangat efisien. Bagaimana semuanya masuk di sana, kemudian dilakukan suatu penanganan di sana, kemudian kalau yang kritis harus dimasukkan ke hadapan rumah sakit Persahabatan atau mungkin RSCM. Ini adalah nantinya kalau memang seperti itu, kita masih harus skenariokan bahwa ada suatu hal yang memang harus dipikir bahwa kalau perlu dikonsentrasikan. Kalau kita tidak bisa menemukan misalnya, tapi saya kemarin melihat di Wisma Haji katanya di Sleman itu sudah menyusun Wisma Hajinya untuk penanganan COVID. Nah ini adalah kita sebagai pakar mestinya tahu bahwa kita kasih suatu hal gambaran bahwa Wisma Haji yang dimaksud bagaimana, atau saya khawatir nanti ditiru masyarakat yang awam yaitu di puskesmas atau di tingkat kecamatan. Itu dia membuka balai desa untuk hanya menampung seperti tadi pagi yang saya utarakan bahwa dia hanya
hanya bikin bukan bilik, tetapi adalah seperti barak. Itu kan untuk pasien COVID ini nggak mungkin. Ini bukan bencana alam yang memang bisa tidur bersama, tapi bagaimana bilik-bilik yang harus kita siapkan. Nah ini memang ada perlu suatu, kalau memang kita mau melangkah, nanti kita mungkin lapor pada yang mungkin gubernur atau yang lain, ada suatu percontohan. Puskesmas kalau balai desa dianggap sebagai bilik untuk yang OTG maupun yang namanya ya paling tidak OTG lah, orang tanpa gejala itu kita masukkan karantina di sana. Tidak mungkin di kabupaten, tapi cukup di kecamatan atau bagaimana dikonsentrasikan di desa atau kecamatan. Sehingga nanti ada suatu balai yang kecamatan tersebut dibikin suatu bilik-bilik yang kita tentukan nantinya. Kita punya ahli-ahli yang memang untuk bisa bikin seperti sesuai dengan standar. Tanpa itu nanti saya khawatir apa yang terjadi nanti itu orang-orang yang OTG itu udah nggak dikarantina, udah kita lepas. Padahal kita tahu bahwa kalau itu kita lepas, maka justru saat Lebaran itu bulan sekitar Mei, 24 Mei, itu Juni, Juli itu akan terjadi suatu ledakan. Nah ini kita nggak tahu. Prinsipnya adalah kita mempersiapkan percontohan dulu. Karena tapi ini adalah kita hanya sebagai think tank ya, kita hanya mengusulkan, tapi kita mendesak bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak. Paling tidak di kabupaten yang Sleman itu ini kita tinggal mengawal. Mengawalnya dalam artian kita memberikan suatu masukan. Itu. Hanya jangan sampai kita menangani wabah ini seperti kemarin-kemarin seperti Merapi atau gempa. Ini adalah wabah yang nggak kelihatan musuh kita. Kalau gempa sih akan kelihatan, ini nggak kelihatan. Mungkin begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darwito. Oke, Mas Rimawan mau nambah sekedar. Saya sepakat dengan Pak Darwito. Jadi sebenarnya yang kita hadapi ini hal yang totally different, Pak. Saya agak concern ketika di beberapa meeting sebelumnya dengan teman-teman di birokrat itu mereka masih berpikir bahwa ini seolah-olah kita punya pengalaman dengan gempa, kita punya pengalaman dengan Merapi. Ini beda, Pak. Ini sama sekali kita nggak punya pengalaman, karena lawannya nggak kelihatan, penyebarannya nggak kelihatan. Ini lawannya memang betul-betul nggak kelihatan. Dan yang saya agak concern juga, banyak orang membandingkan misalkan antara COVID dengan TBC. Loh, tapi orang ngerawat TBC itu kan tidak perlu APD dan lain sebagainya, nggak perlu ventilator, yang itu totally different lagi, dan ini biayanya mahal, langka. Jadi memang perlu satu measure, satu pendekatan yang berbeda, dan menurut saya yang paling harus dilakukan sekarang itu adalah kita munculkan dengan satu angka tertentu. Saya happy dengan angka yang ada sebenarnya, kita tunjukkan gap-nya, bukan untuk nakut-nakutin orang, tetapi untuk agar kita berpikir untuk yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu adalah mengantisipasi segalanya ini. Nah, kalau diperlukan misalkan besok saya bisa mampir ke FKMK misalkan, karena kita perlu bicara tentang angka, Pak, angka dan juga terkait dengan di mana letaknya dan lain sebagainya. Kalau itu dimungkinkan kita bisa langsung diskusi besok, saya siap saja. Saya hanya ada meeting jam 8 mungkin sampai jam 10 di Kepatihan karena diajak untuk Sonjo, diundang ke sana. Tapi setelah itu saya free dan saya bisa ngajak Mas Lulu yang ahlinya logistik. Makasih, atur suwun. Pak Rimawan boleh nambah, Pak Rimawan? Kaitannya dengan peranan Pak Rimawan selama ini berkaitan dengan relawan, bagaimana persepsi atau masukan dari Rimawan soal relawan ini? Ya, relawan ini banyak, Pak. Sekarang ini kita sudah merekrut, kemarin tuh 54, tapi rekrutmen itu masih baru karena kita fokusnya masih pembagian sembako, gitu, Pak. Dan semakin hari banyak juga yang masih WA ke saya, Pak, masih butuh relawan nggak? Tapi balik lagi ini, relawan ini masih berpikir, jadi kalau ini untuk sembako, kita kayaknya nggak ada masalah, Pak. Itu supply-nya banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah karena COVID ini perilakunya beda, dan kita membutuhkan orang yang high skill juga ya, untuk menangani COVID ini. Nah, ini untuk bantuan untuk relawan medis bagaimana? Ini jujur aja saya masih, menurut pemikiran saya mungkin rekan-rekan kayak mahasiswa kedokteran, kebidanan itu
mulai bisa dimobilisir, tetapi tidak bisa untuk orang-orang yang nggak tahu apa-apa kayak saya. Monggo. Relawan Merapi suruh ngurusin COVID ini malah mubal nanti. Ya, baik. Berarti mungkin kalau relawan tidak dilibatkan pun perlu dibikin persyaratan khusus sesuai dengan kriteria yang kita inginkan agar tidak salah melibatkan relawan. Baik, mungkin dari yang lainnya atau Mbak Putri mau nanggapi ini masalah relawan tadi? Ya, terima kasih. Jadi kalau Pak Rimawan tidak punya pengalaman, apalagi saya, Pak. Kita selama ini memang belum pernah bersentuhan dengan dunia relawan ini ya. Tapi barangkali prinsip-prinsip kerja yang biasanya Pak Rimawan gunakan ketika melakukan atau membangun networking dengan pusat-pusat atau tempat-tempat yang ada orang-orangnya yang mau jadi relawan itu barangkali itu bisa dipinjam atau digunakan untuk merekrut relawan medis. Cuman kalau relawan medis ini mungkin tempatnya juga bisa lebih jelas ya, karena misalnya kita bisa menghubungi atau kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan sebagainya yang di Jogja ini cukup banyak sebenarnya. Jadi semua itu harus sudah mulai diidentifikasi dan dilihat berapa jumlah mahasiswanya yang ada di Jogja. Saya rasa sekarang juga kan mereka di belakang pulang kampung ya, jadi banyak dari mereka yang sebenarnya stay di Jogja karena nggak bisa kemana-mana. Nah ini barangkali yang bisa mulai diidentifikasi dulu sehingga kita mobilisasi mereka untuk membantu penanganan pasien COVID ini. Silakan Pak Darwito, silakan. Oke, kita sebenarnya bisa kolaborasi dengan Pak Rimawan. Salah satunya kan gini, untuk relawan yang medis itu memang perlu suatu kursus atau paling tidak dia mengetahui bagaimana menghadapi misalnya pasien COVID, susah dengan pasien yang penyakit yang sangat menular. Tetapi kita juga tidak tutup kemungkinan dengan Pak Rimawan pengalaman dengan baik di Merapi maupun di untuk Gempa. Itu karena apa? Di daerah-daerah yang memang di situ ada tempat penampungan sementara, dalam artinya untuk karantina, itu butuh. Salah satunya bagaimana dapur umumnya, bagaimana laundry-nya. Itu tidak perlu penanganan, tidak perlu dokter-dokter atau perawat atau yang lain. Ini adalah orang seperti Pak Rimawan yang kemarin sudah pengalaman itu. Bagaimana dapur umumnya? Karena kalau kita coba menampung 100 orang di suatu desa selama 14 hari, itu bagaimana pasokan makannya, bagaimana pasokan laundry-nya, bagaimana dapur. Ya ini kan perlu suatu penanganan. Sehingga perlu Pak Rimawan pengalaman yang kemarin itu, tapi untuk yang garda ke depan, yaitu yang dokter, yang perawat, itu memang khusus lagi. Jika juga sama, yaitu dia membutuhkan salah satunya laundry-nya bagaimana, kemudian penginapannya bagaimana. Karena tidak mungkin, ini 14 hari itu orang tugas itu nggak mungkin. Paling tidak 1 hari itu minimal, bahkan ada yang mengatakan perlunya bukan 3 siklus, 3 shift, tapi adalah 4 shift. Ini butuh orang banyak. Dan nanti setelah dia jaga sip dan seperti itu, dia harus di karantina juga. Ya, ini yang perlu dipikirkan. Tapi bisa kalau dokter dan perawat kemungkinan nanti akan kita lakukan diskusi-diskusi, salah satunya khusus untuk menentukan bagaimana. Tetapi yang salah satunya untuk desa, karena saya tidak berharap nanti itu terjadi penumpukan di rumah sakit yang karantina, enggak. Itu di daerah-daerah kecamatan atau itu sudah mempersiapkan suatu tempat yang bisa dibikin bilik untuk bagaimana OTG. Apakah nanti kalau di rumah, ya bagaimana suplai makanannya di rumah? Karena suplai makanan di rumah hanya satu desa itu ya 10 atau 40 orang makan 3 hari loh Pak. Sehari 3 kali selama 14 hari. Itu bagaimana suplainya, ini perlu pengantar sebagai transporter, ya. Perlu yang masak bagaimana. Ini perlu Pak Rimawan. Mungkin gitu aja. Makasih. Jadi kira-kira relawan itu tentu dibutuhkan,
Hanya sudah dikelompokkan bahwa untuk yang medis ya memang sudah berkualifikasi medis, sementara untuk relawan yang penunjang bisa dilibatkan yang bukan non medis yang menyiapkan di sisi yang lain gitu ya Pak Darwito ya. Iya, iya. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin yang lainnya, Bu Bella mungkin mau menambahkan. Silakan Dokter Bella. Ya, sudah, saya rasa sudah kalau dari saya. Cuma memang kalau terkait relawan ini, kami sering memang mengelola relawan, tapi dalam bencana alam. Berbeda dengan bencana yang saat ini, karena untuk yang saat ini artinya kita memang harus benar-benar memastikan relawan tersebut siap pakai. Artinya dalam siap pakai ini karena ada risiko-risiko yang harus dia hadapi. Jadi kita kalau mau mengambil relawan, artinya kita memang harus menyiapkan dulu relawan yang kita butuhkan ini. Dalam artian kebutuhan relawan ini untuk apa dulu. Ini harus kita petakan dulu. Jadi kebutuhan relawan untuk apa, kemudian kebutuhan untuk relawan sendiri itu misalnya APD atau apapun yang mereka butuhkan itu juga harus kita siapkan. Itu mungkin yang perbedaannya. Kalau dalam bencana alam biasanya kita hanya mencatat dalam satu form, kemudian kita butuhkan mereka di tempat-tempat, kita bisa langsung menempatkan, dan kemudian kita tinggal mencatat sampai kapan mereka mulai dan kapan mereka pulang. Kalau sekarang ini kan, kalaupun kita mencatat atau mengumpulkan, kita sudah harus berpikir 2 kali penempatannya dan juga kebutuhan si relawan itu sendiri. Mungkin itu Pak Atung. Baik, Bu Bella, prinsipnya mungkin di manajemen disaster untuk pengelolaannya lebih, ya agak sedikit beda karena ini musuhnya tidak kelihatan gitu kata Pak Rimawan. Baik, kalau gitu saya pindah ke Bu Sari Karmawan. Apakah bisa mendengarkan suara kita? Silakan Bu, kalau Ibu Sari. Halo? Oh, mati ya. Bu Sari Karmawan. Oke, sepertinya tidak berada di tempat. Mungkin Ibu Endang Suparniati. Silakan Bu memberikan masukan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan Bu Putu, Pak Rimawan maupun Pak Darwito. Bu Endang Suparniati? Tidak ada juga. Oke. Ibu Sita? Halo? Mendengarkan suara kita? Bu Sita? Tidak juga. Mas Fauzi? Mungkin mau menambahkan? Iya, terima kasih Mas Pak Atu. ya, kalau menurut saya dari beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Putu memang, terutama kalau dari saya memang dari pendanaan ya, memang kalau memang pada saat terjadi lonjakan ya, memang yang perlu kita siapkan selain logistik juga sistem pendanaan. Sistem pendanaan yang harus siap. Nah, misalkan tidak pasti pendanaan yang sekarang terjadi adalah memang banyak di medsos atau di surat kabar menyediakan banyak dana ya. Sampai pemerintah mengumumkan berapa triliun. Cuman dari sisi pelayanan kesehatan atau yang memberikan layanan kesehatan itu merasa kebingungan juga kemana mereka akan mengklaim ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan juga alurnya. Sehingga memang perlu kita tekankan bahwa pasti ada dananya dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang siapa yang mengkoordinir pendanaan tersebut. Apakah memang dari sisi pemerintah untuk dana pemerintah. Kemudian yang kedua dana dari masyarakat atau filantropi atau charity tadi. Sehingga memang koordinator ini penting. Selain koordinator untuk peralatan dan lain sebagainya, juga perlu koordinator untuk sistem pendanaan itu sendiri. Mungkin itu Pak Atuk, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Bu Putu, nangkep ya. Selanjutnya mungkin dari Pak Yos. Bisa mau menambahkan, silakan Pak Yos. Pak Yos tidak ada. Halo. Oke, silakan Pak Yos, Ya, kalau baik, mau terima kasih Pak Atuk. Ini terkait dengan Pak Rimawan tadi,
kalau tadi disampaikan besok mau ke PKMK, senang sekali Pak, karena kita untuk logistik medis ini kadang-kadang apa yang dibutuhkan kadang-kadang nggak sama dengan apa yang diberikan gitu, atau sebaliknya orang malah ngasih uang tapi dalam arti kata untuk logistik tentunya, tapi logistik malah hilang di pasaran. Nah ini yang memang perlu diskusi, apalagi mungkin Pak Lulu bisa mungkin sharing mengenai supply chain mungkin. Ini nggak ada masalah Pak besok kalau memang mau diskusi Pak Rimawan. Itu aja Pak Ato. Baik, terima Mungkin kasih. Pak Rimawan bisa nanggepin. Oke, terima kasih Pak Yos. Silahkan Pak Rimawan, mungkin besok bisa janjian sama Pak Yos. Siapa? Mungkin sekitar jam 10 begitu, 10:30, 11 kami akan ke FKKMK Pak. Baik. Oke, baik Pak Rimawan, terima kasih Pak. Pak Darwito tadi mau ngedikan? Sabon, oke. Dari Ibu Elizabeth, mau nambahkan? Belum saya kembalikan ke Bu Putu. Iya Pak Atu, dari ini Pak Andre dan tim akan melakukan untuk serial webinar untuk SDM lagi Pak dari sisi medisnya. Jadi untuk relawan dari sisi medisnya Pak, begitu. Oh, ini gitu. masih diproses untuk persiapan webinarnya. Baik. Terima kasih Bu Elizabeth sudah kami catat. Ini alhamdulillah Pak Lulu sudah join. Mungkin bisa Pak Lulu menanggapi juga atau memberikan masukan pada konsep yang sudah dipaparkan oleh Bu Putu tadi. Monggo Pak Lulu. Oh, mohon maaf ini Pak dan Bu Putu dan juga Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena saya terlambat bergabung karena baru saja bimbingan dengan mahasiswa yang di MM Jakarta. Saya karena tidak mengikuti dari awal Pak, mohon maaf. Jadi mungkin saya komentar saja yang dari draft yang disampaikan tadi oleh Bu Putu dan juga Prof. Laksono. Jadi seperti yang saya sampaikan di grup, bahwa mungkin kita perlu lebih spesifik lagi dan lebih terstruktur lagi terkait dengan logistiknya itu Pak. Jadi sistem logistiknya itu terkait dengan inventarisasi produk, kemudian membuat distributed warehouse, kemudian siapa yang akan mengantar produknya dari warehouse ke rumah sakit, kemudian handlingnya nanti di rumah sakit tanggung jawab siapa dan lain sebagainya itu Pak. Dan tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Rimawan, mungkin kita perlu crunching the numbers gitu ya, ada down to detailed levels gitu, kira-kira hitung-hitungan kapasitas rumah sakit, kemudian fasilitas apa saja yang mungkin nanti tersedia, dan demand-nya itu secara detail seperti apa, kemudian kemungkinan supply-nya seperti apa, sehingga kita betul-betul tahu secara teknis hitung-hitungan angkanya itu kira-kira kebutuhan logistik kita berapa dan kebutuhan SDM kita yang nanti mendistribusikan barang-barang itu seberapa banyak dan bagaimana kita harus mengatur itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan karena sebenarnya semuanya sudah saya tuliskan di di dokumen yang sudah dibuat oleh Bu Putu sama yang sudah saya sampaikan di grup. Mungkin begitu kalau dari saya Pak. Oke, Pak Lulu, karena besok pagi ini Pak Rimawan sama Pak Yos akan janjian kaitannya dengan mekanisme sistem logistik. Mungkin kalau berkenan besok bisa join sekalian dengan Pak Yos dan Pak Rimawan jam 10 atau 10.30 di PKMK. 10.30. Oh, baik. Ngaten Pak Lulu, insya Allah dalam merantas wonten kantor. Baik Pak. Oke. Gitu Bu Putu. Mungkin silakan Ibu bisa mengambil kesimpulannya untuk diskusi pada sore hari ini, karena Pak Laksono dan Pak Darwito juga sudah mengatakan
sudah seminggu nih kita nyusun musimnya sudah cukup data lah untuk lebih action. Ya. Ya, monggo Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Ato, Pak Rimawan, terima kasih atas masukan-masukannya tadi, juga Pak Darwito dan Pak Lulu ya. Sebenarnya memang seharusnya kita sampai ke angka kan, ujung-ujungnya itu angka, karena dengan angka yang jelas, peta itu juga akan bisa lebih jelas juga kelihatan gitu. Nah, angka ini datangnya dari mana? Tentu saja dari data yang akan kita analisis. Jadi sejauh ini dengan dengan data yang ada ya kami bisa mengeluarkannya sampai sejauh itu, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau datanya semakin lengkap, kita bisa sampai mengeluarkan lebih rinci lagi, apalagi nanti kalau misalnya kita sudah bulat dengan, kan baru tadi pagi juga dibahas ya, kita sudah bulat dengan bahwa usulan kita bahwa rumah sakit mana, di level rujukan mana, nah itu akan lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi mengenai apa situasinya gitu ya. Jadi dan juga kemarin tuh sebenarnya kami ada diberi masukan juga bahwa angka-angka yang kami gunakan itu belum valid sepenuhnya gitu. Jadi sehingga masih banyak pertanyaan juga sih sebenarnya terhadap skenario yang kita hasilkan itu. Tapi bagaimanapun juga ya kita punyanya angka seperti itu. Kalau memang itu nggak valid, mungkin bisa dibantu datanya yang valid itu yang mana gitu. Nah itu juga menjadi satu tantangan tersendiri buat tim kita ya. Jadi tapi terima kasih Pak, nanti kita akan coba hitung lebih jauh lagi. Yang belum ini kan kebutuhan SDM ya, karena memang agak sulit sih ini SDM-nya. Jadi kalau tadi kebutuhan ruang kan sudah ada, sebenarnya gap-nya itu berapa kan sudah ada sebenarnya. Kebutuhan ventilator sudah, tapi kebutuhan dokternya berapa, kebutuhan perawatnya berapa, sampai ke kebutuhan relawan berapa, ini yang belum kita mampu sajikan sampai saat ini, dan masih akan sedang diolah lagi, karena itu nanti yang akan berhubungan dengan yang disampaikan oleh Bu Bella tadi, kan kalau misalnya orangnya ada sekian, ya APD juga harus ada sekian, logistik yang lain-lain juga harus ada sekian, sampai ke shelter untuk mereka juga harus ada sekian, karena kalau kita sepakat bahwa semua petugas yang melayani pasien ini kita karantinakan juga di suatu tempat, harusnya kita juga menyiapkan tempat penginapan bagi mereka yang layak dan juga dengan segala kebutuhannya di sana dipenuhi. Nah ini yang harusnya bisa kita hitung, cuman ya sampai sekarang karena datanya juga masih belum terkumpul semua, sehingga kami masih agak kesulitan untuk bisa sampai ke sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ke depan kita bisa sampai ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Pertemuan ini akan segera berakhir dan saya mengingatkan beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah Mbak Putu jangan lupa untuk segera membuat abstrak. Jadi ya kalau tidak salah sudah disetujui oleh Bapak juga untuk model dengan infografis, tetapi ada tambahan lah sekitar 300 sampai 500 kata. Kemudian besok kita akan ketemu Pak Yos, Pak Rimawan, dan Pak Lulu ketemu di PKMK untuk melanjutkan diskusi menyempurnakan persoalan logistik yang akan dimasukkan di dalam konsep. Demikian Mbak Putu, kalau sudah cukup, saya rasa boleh ditutup. Silakan Pak, terima kasih banyak. Terima kasih semua, Pak Darwito, Bu Bella, Bu Sita, Pak Laksono, Pak Rimawan, Mas Fauzi, Mas Yos, Mbak Elizabeth, atas pertemuannya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila.